Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan sedikit membahas terkait puasa Asyura. Nah, bila kita membicarakan tentang puasa Asyura, maka kita akan banyak sekali menjumpai asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan bahwa puasa Asyura itu adalah merupakan kebiasaan atau tradisi-tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Bila kita hanya berpegang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tersebut, maka anggapan atau asumsi-asumsi tersebut adalah sangat wajar. Namun sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa hadis yang menganjurkan amalan puasa sunnah Arafah ini sangatlah banyak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka di sana sangat jelas disebutkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk melaksanakan puasa Asyura ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah melaksanakan puasa Asyura itu ketika beliau itu masih menetap di kota Makkah. Atau bisa dikatakan beliau melaksanakannya itu jauh sebelum beliau itu hijrah ke kota Madinah. Nah, hal ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumul Asyura fil jahiliyah. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta furida Ramadana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'a falyamsumhu wa man sa'a falyuftirhu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau mengerjakan puasa Asyura maka laksanakan. Namun barang siapa yang tidak mau melaksanakannya maka itu tidaklah mengapa. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan puasa Asyura saat beliau masih berada di kota Mekah, atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Nah, tentu hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bahrinya. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy melaksanakan puasa Asyura ini adalah merupakan warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sejak lama sudah mereka laksanakan sampai saat ini. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka guna menenangkan kegundahan, kegelisahan atau bahkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis beliau, "Idza kanal amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa di hari yang ke-9. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan jawaban agar apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan puasa sunnah Asyura itu tidaklah sama dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita membedakan antara ibadah mereka dengan ibadah kita, dengan kita mendahului puasa Asyura kita itu dengan puasa di hari yang ke-9 yang disebut dengan puasa Tasyu'ah. Ini artinya apa? Bahwa ini menepis segala anggapan atau asumsi-asumsi bahwa puasa Asyura itu adalah merupakan kebiasaan atau puasa Asyura itu merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun belum sempat
Rasulullah melaksanakan puasa Tasu'ah di tahun depannya, beliau Rasulullah sallallahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura yang kita dahului dengan puasa di hari yang ke-9 di bulan Muharram, yaitu dengan berpuasa Tasyu'ah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.